Selamat sore, Siap. eh, Bapak Suryo Pratomo, Dubes RI di Singapura. Ini teman-teman nih udah kangen nih, mau dengar cerita-cerita Pak Dubes nih. Teman-teman semua, jajaran pimpinan RM, terdaktur, sama wartawan senior nih semua udah kumpul. Singapura kan selama ini sangat peduli nih sama Indonesia dan bantuan yang diusahakan oleh Mas Tommy dan teman-teman di KBRI untuk membantu kita dalam penanganan COVID yang lalu. Apakah sekarang akan diberikan lagi, karena dikhawatirkan dalam minggu-minggu ke depan ini kan ada warning nih dari Kementerian Kesehatan akan terjadi lonjakan kasus COVID. Apakah nanti akan ada bantuan lagi atau baik yang berupa alat-alat kesehatan maupun obat-obatan, dan juga alat bantu lainnya untuk ditempatkan di tempat isolasi yang ada baik di Jakarta, di Batam, dan lain-lain. Jadi sekalian ini kita pengen tahu nih kira-kira perbandingan Omikron di sana dengan Omikron di Indonesia, dan apakah ada bantuan dari pihak Singapura. Terima kasih, Mas Tommy. Terima kasih, Kiki. Mengenai Omikron atau COVID, jadi Singapura itu kalau kita tarik agak jauh ke belakang, sebetulnya Singapura itu ingin menggunakan pendekatan seperti China. Jadi kebijakannya itu maunya zero COVID. Dan itu mereka merasa yakin bisa karena sampai tanggal 12 Mei tahun 2021, itu kasus penularan antar warga di Singapura 0. Jadi tidak ada kasus yang ada terjadi di Singapura, yang ada adalah kasus impor. Dan orang yang datang itu terdeteksi ketika masuk dan orang itu dikarantina. Jadi di masyarakatnya sampai bulan Mei 2021 itu 0, karena itu kebijakannya adalah kebijakan zero COVID. Tetapi ketika 12 Mei muncul varian Delta, dan varian Delta itu terlanjur menyebar di tengah masyarakat, Singapura mulai menyadari bahwa zero COVID itu tidak mungkin lagi diterapkan. Karena orangnya sudah membaur di tengah masyarakat dan banyak di antara mereka yang asimptomatik. Karena itu kebijakannya berubah dari zero growth menjadi bagaimana serendah mungkin ya dibuat terkendali. Bahkan sekarang mereka itu kebijakannya adalah sudah mulai menjadikan pandemi itu sebagai endemi. Jadi Menteri Kesehatan sudah mengumumkan orang di Singapura itu kalau Anda kena tes aja pakai antigen, kalau positif tapi tidak ada gejala apa-apa, kamu masuk kamar istirahat aja di rumah. Kalau nanti 5 hari kondisinya tidak membaik, baru Anda ke rumah sakit. Beda dengan dulu, begitu dulu ada orang positif, itu petugas ambulans datang ke rumah, jemput pakai pakaian hazmat itu, orang itu direscue, dimasukkan ke dalam ambulans, dimasukkan ke ruang isolasi. Sekarang tidak. Nah, kasus yang terakhir, bahkan sejak Jumat minggu lalu, Singapura mengambil kebijakan untuk tidak lagi membedakan antara Omikron dan COVID yang lain. Mereka menganggap ya COVID aja, supaya kemudian juga tidak terjadi kebingungan. Orang itu, periksanya dia COVID varian Delta, Omikron, IHU, atau apapun. Akhirnya membingungkan masyarakat. Masyarakat dibuat, ya udah COVID-19. Tetapi karena 91% masyarakat Singapura itu sudah divaksin, dan gejala terakhir, orang yang sudah divaksinasi itu, kalaupun tertular dia ringan saja gejalanya, dan angka fatalitasnya sangat rendah, karena itu kebijakan pemerintah Singapura adalah menjadikan ini endemi. Nah sekarang kasusnya misalnya angkanya sudah sekitar 6.000 per hari di Singapura, tetapi 6.000 itu bukan dari hasil PCR. 70% dari positif COVID di Singapura itu adalah dari antigen. Jadi orang di rumah di Singapura itu kita periksa sendiri aja. Jadi di kedutaan misalnya, kami itu diminta tiap hari Senin
itu semua staf itu harus tes antigen, dan antigennya itu diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Singapura. Kita periksa sendiri dari hidung kita, tes, kemudian diperiksa dengan alat antigen itu. Kalau dia negatif, ya Anda boleh berkegiatan, tapi kalau positif, Anda tinggal di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Nanti kalau kondisinya memberat, baru Anda ke rumah sakit. Jadi dibuat di treatment seperti itu. Sekarang ini jumlah orang yang harus membutuhkan perawatan itu sekitar 250 orang. 19 itu membutuhkan oksigen, 13 orang itu dirawat di ICU. Itu bagi Singapura itu angkanya sangat rendah karena ICU mereka itu bisa sampai 1.000 pasien. Jadi kalau mereka katakan 76% atau 80% itu artinya udah ratusan. Sekarang itu angka setelah Omikron itu tidak lebih dari 20. Jadi angkanya 13, 14, 17 balik lagi. Memang angka positivity rate-nya naik turun juga, kemarin sempat 2,7, hari ini turun menjadi 2,63. Artinya Singapura mereka menganggap ini adalah bagian dari endemi. Bahkan kemudian Perdana Menteri atau Menteri Kesehatan menyampaikan, hati-hati ya, minggu depan atau bulan Februari ini mungkin kasusnya akan meningkat, terutama karena akan ada Imlek. Tetapi kemudian mereka tetap yakin bahwa ini akan bisa terkendali dan semua kegiatan sama dengan November tahun 2021. Jadi orang boleh pergi keluar, makan di luar, maksimum 5 orang. Semua yang sekarang peraturannya semua yang melakukan kegiatan di tempat publik harus sudah divaksinasi. Jadi kalau belum vaksinasi tidak boleh ke restoran, tidak boleh ke mall, tidak boleh ke kantor. Jadi orang Singapura itu kebijakannya voluntary untuk vaksinasi, tetapi sekarang dianggap sebagai mandatory karena kalau Anda tidak divaksinasi, Anda tidak pernah bisa melakukan kegiatan di tempat umum, pergi ke kantor, ke sekolah, segala macam. Sekarang anak-anak usia 5 sampai 11 tahun juga sudah mulai divaksinasi, bahkan anak-anak tidak perlu mendaftar, go through, datang ke tempat community center untuk divaksinasi. Dengan 91%, bahkan sekarang sudah booster semua di Singapura, mereka memang punya daya tahan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker, tidak boleh berkerumun. Waktu tahun baru tetap ada orang anak-anak muda kumpul di Clarke Quay, kemudian pesta-pesta champagne selama 15 menit di video, ya dikejar orang itu karena di Singapura banyak CCTV dan orang yang bersalah pasti dihukum. Itu aja yang mereka lakukan. So far kondisinya sudah mulai ya normal kembali, bahkan Singapura VTL-nya sudah dibuka lagi, orang boleh ke Singapura tanpa harus dikarantina. Singapura ada 3 cara masuk Singapura, pakai VTL, syaratnya VTL tanpa karantina tapi harus menggunakan pesawat VTL, atau Anda tidak VTL, menggunakan pesawat apa saja tapi harus karantina 7 hari, atau Anda menggunakan bubble. Bubble itu biasanya untuk pejabat atau untuk atlet yang diundang datang ke Singapura untuk satu kegiatan tertentu dan dia hanya boleh berkegiatan di acara yang sudah dirancang sebelum keberangkatan. Tidak boleh ke tempat lain. Itu aja Ki, mengenai COVID. Kalau tingkat kematian, mohon maaf jadi saya potong, tadi penasaran. Kalau tingkat kematian sendiri gimana Pak Dubes? Tingkat kematian dari Singapura total ada 300.000 orang yang tertular, ya, memang tinggi dibandingkan 5 juta penduduk. Jumlah orang total yang meninggal itu sekarang 830-an. Tetapi mereka itu mulai muncul dari mulai Februari tahun 2020 sampai bulan September tahun 2021, itu jumlah angka kematian di Singapura itu di bawah 30 orang. Mereka itu baru meningkat itu di September, Oktober, November 2021 karena Delta.
Itu yang kemudian angkanya naik jadi 100, 200, 300, sampai sekarang 800. Jadi sekitar 800 orang meninggal mulai September 2021 sampai sekarang. Yang Omikron, data terakhir yang Omikron itu angka kematiannya setiap hari 1 orang, itu pun lansia. Jadi mengapa mereka lebih berani dan tidak menerapkan kembali pengetatan? Dulu kan ketika Delta, Singapura itu kan kasusnya tinggi, kemudian di bulan Desember tahun 2020 rendah, orang itu sudah dibuka lagi untuk melakukan kegiatan. Dari orang yang tadinya hanya boleh berdua, itu menjadi 5 orang, bahkan menjadi 8 orang untuk makan di luar. Tetapi ketika bulan Mei muncul varian Delta, dan kemudian sekitar Agustus mulai ada 1-2 penambahan kematian, itu dari 8 mundur lagi menjadi 5, dan kemudian menjadi 2 orang. Orang hanya boleh pergi makan 2 orang. Bulan November tahun 2021, itu dilonggarkan kembali menjadi 5 orang. Sekarang ketika ada Omikron di Februari, tidak berubah peraturannya, tetap boleh 5 orang. Sepanjang orang itu sudah divaksinasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Rusma. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes, Mas Tommy. Salam sehat. Pak Dubes izin menghadap. Siap.